saya. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Saudara Omar bin Al-Zubair, saya di 5011007. Perkenalkan, nama saya Wiki Periksa dengan nim 851. Perkenalkan, nama saya Sakti Bagus Maria Panjangan dengan NIM 828. Nama saya Muhammad Rashid dengan nim 841. Kita akan langsung ke videonya. Jadi tujuannya dilakukan percobaan ini adalah untuk satu, membuktikan adanya medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Dua, untuk mengetahui pengaruh arus listrik pada kawat terhadap pergerakan silet sebagai indikator medan magnet. Ketiga, untuk menganalisis arah medan magnet di sekitar kawat berarus berdasarkan arah aliran arus listrik. Pengertian dari percobaan Oersted. 1. Percobaan Oersted membuktikan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. 2. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan benda kecil, misalnya silet atau jarum kompas yang berada di dekat kawat berarus. 3. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya pengaruh medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Keempat, percobaan ini menunjukkan hubungan erat antara listrik dan magnet serta menjadi dasar ilmu elektromagnetisme. Prinsip kerja percobaan Oersted. 1. Saat arus listrik mengalir melalui kawat, terbentuk medan magnet di sekitar kawat tersebut. 2. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. 3. Jika arah arus dibalik, arah medan magnet juga akan berubah. Perubahan arah medan magnet menyebabkan perubahan arah pergerakan silet atau benda yang berada di dekat kawat. 4. Semakin dekat jarak antara kawat dan silet, semakin kuat pengaruh medan magnet yang dihasilkan. 5. Semakin jauh jarak antara kawat dan silet, semakin lemah pengaruh medan magnet tersebut. Jadi untuk alat dan bahannya di sini kita ada kawat tembaga, gelas dan air, selotip, silet, dan 4 baterai. Mengapa kita di sini menggunakan 4 baterai? Karena untuk berjaga-jaga apabila ada baterai yang tidak bisa digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah kerja dari percobaan hukum Oersted mengenai medan magnet. Untuk langkah pertama, kita boleh meletakkan silet di atas wadah air, lalu biarkan beberapa saat sampai silet menentukan arah untuk selatan dan utara magnet. Baik, langkah kedua kita boleh siapkan baterai berukuran 1,5 volt. Di sini kami memakai untuk percobaan pertama itu 1 baterai dulu. Lalu kita ambil kawat tembaga dan selotip. Kemudian kita menggabungkan ujung dari kawat tembaga pertama ke bagian positif atau negatif baterai. Lalu di ujung lainnya juga kita lakukan hal yang sama menggunakan selotip. Baik, kita akan masuk dalam percobaan pertama dengan baterai 1,5 volt. Untuk kutub negatifnya kita dekatkan pada silet. Di sini boleh kita amati hasil dari arah yang dihasilkan silet itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, langkah berikutnya kita akan membalik kondisi baterai sehingga menjadi kutub positif. Kutub positif kita dekatkan kepada baterai. Di sini boleh kita amati hasil arah yang dihasilkan silet itu searah dengan jarum jam atau memutar ke arah kanan. Baik, berikutnya kita akan masuk pada percobaan kedua. Sebelumnya kita akan menggabungkan 2 baterai dulu. Di sini baterai 1,5 volt digabungkan secara seri, di mana kutub negatif baterai pertama digabungkan pada kutub positif baterai kedua. Di sini kami akan rekatkan terlebih dahulu menggunakan selotip. Berikutnya kita akan menggabungkan kawat tembaga. Satu ujung kawat tembaga direkatkan pada kutub positif baterai, direkatkan menggunakan selotip, lalu ujung kawat tembaga lainnya direkatkan pada kutub negatif baterai. Nah, di sini
kami melakukan percobaan kedua dengan kutub negatif. Yang pertama didekatkan pada silet. Di sini boleh diamati juga melalui video bahwasanya untuk arah siletnya itu tetap sama berlawanan arah jarum jam sebagaimana kaidah tangan kanan, dan pada percobaan pertama tadi menggunakan satu baterai. Di sini kami mencoba juga untuk membalikkan kutub dari positif dan negatif. Untuk membalikannya ini menjadi kutub positif yang didekatkan pada silet. Di sini boleh kita amati juga bahwasanya hasilnya arah silet itu searah jarum jam atau memutar pada arah kanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap pengamatan pada percobaan hukum Oersted yang menggunakan baterai, kawat tembaga, wadah air, serta silet. Di sini kondisi yang pertama ketika siletnya tidak didekatkan dengan kawat, maka keadaannya silet akan tidak bergerak, posisinya akan tetap seperti awal sebab tidak adanya perubahan karena tidak adanya medan magnet yang bekerja. Lalu pada kondisi yang kedua, ketika kawat didekatkan pada baterai dengan kutub negatif baterai di arah utara dan kutub positifnya di arah selatan, maka silet akan berputar dengan berlawanan pada arah jarum jam. Karena arah harus mengalir ke selatan sehingga arah medan magnetnya akan berputar berlawanan jarum jam. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika kawat tembaga dengan baterainya didekatkan pada silet, di mana kutub positif baterai di arah utara dan kutub negatifnya di arah selatan, maka silet akan berputar mengikuti searah jarum jam. Arah arusnya dibalik, maka arah medan magnet juga berbalik yang mengikuti kaidah tangan kanan. Kemudian kondisi yang keempat ini pada percobaan baterai yang disusun secara seri, di mana jarak kawatnya itu kami coba dibuat lebih jauh sehingga siletnya akan sedikit bergerak saja atau perubahannya sangat lemah karena medan magnetnya melemah pada posisi jarak yang bertambah jauh sehingga pengaruh gaya magnetnya juga akan berkurang. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa kawat penghantar yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet di sekelilingnya, di mana arah medan magnet tersebut berubah sesuai dengan arah aliran arus listrik dapat ditentukan dengan tepat menggunakan aturan tangan kanan. Semakin besar arus yang mengalir, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Sedangkan semakin jauh jarak benda magnetis dari kawat, semakin lemah pengaruh medan magnet yang dirasakan. Sehingga seluruh hasil pengamatan ini sesuai dan mendukung prinsip dari elektromagnetik. Action! Baiklah, sekian video tentang percobaan hukum Oersted dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.